Perkenalkan, nama saya Ranti Retnawulan dari kelas AKT 23A dengan NPM 3412021. Di sini saya akan menjelaskan tentang entitas konsolidasi dan konsolidasi laporan keuangan. Entitas konsolidasi adalah grup perusahaan yang terdiri dari entitas induk dan satu atau lebih entitas anak. Entitas induk adalah perusahaan yang memiliki kendali atas entitas lain, biasanya memiliki kepemilikan saham mayoritas lebih dari 50%. Contohnya adalah PT Induk Jaya memiliki 80% saham PT Anak Sejahtera. Dalam hal ini, PT Induk Jaya adalah entitas induk dan PT Sejahtera adalah entitas anak. Lalu, apa tujuan menyusun laporan keuangan konsolidasi? Tujuannya adalah untuk menyajikan posisi keuangan dan kinerja entitas induk dan anak-anaknya seolah-olah merupakan satu entitas ekonomi tunggal. Hal ini penting agar investor, kreditor, dan pengguna laporan lainnya mendapatkan gambaran utuh tanpa terpecah-pecah. Menurut PSAK 65 dan IFRS 10, konsolidasi wajib dilakukan jika entitas induk memiliki kekuasaan atas entitas lain, exposure, atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan dengan entitas tersebut, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut. Jika ketiga kriteria ini terpenuhi, maka laporan keuangan konsolidasi harus disusun. Proses konsolidasi mencakup beberapa langkah penting. Yang pertama, menjumlahkan semua akun serupa dari entitas induk dan entitas anak seperti kas, piutang, pendapatan, dan beban. Yang kedua, mengeliminasi akun antar entitas seperti piutang dan utang antar perusahaan dalam grup. Yang ketiga, menghapus investasi induk pada anak terhadap ekuitas anak. Keempat, mengakui kepentingan pengendali atau KNP jika entitas induk tidak memiliki 100% saham. Contoh sederhananya itu PT Induk membeli 80% PT Anak seharga 800 juta. Ekuitas PT Anak pada saat akuisisi adalah 1 miliar, maka terdapat KNP sebesar 20% dikali 1 miliar sama dengan 200 juta. Komponen laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi ini mencakup yang pertama, laporan posisi keuangan konsolidasi menampilkan aset liabilitas, ekuitas dari grup secara keseluruhan. Kedua, laporan laba rugi dan penghasilan. Komprehensif lain, konsolidasi menunjukkan total pendapatan dan beban termasuk bagian laba untuk kepentingan non-pengendali. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas konsolidasi menyajikan perubahan modal, laba ditahan, dan KNP. Yang keempat, laporan arus kas konsolidasi menyajikan arus kas operasional, investasi, dan pendanaan secara seluruh grup. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan konsolidasi memberikan penjelasan tambahan dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Tantangan dalam konsolidasi. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi bisa jadi rumit. Beberapa tantangan utama meliputi perbedaan kebijakan akuntansi antar entitas, kedua, transaksi antar entitas yang kompleks, ketiga, perubahan kepemilikan saham selama periode pelaporan, yang keempat, penentuan nilai wajar pada saat akuisisi. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan sistem informasi akuntansi yang kuat dan memahami standar pelaporan yang baik. Kadang kepemilikan induk terhadap anak bisa berubah, misalnya karena penambahan saham oleh pihak luar. Apa dampaknya? Yang pertama, jika masih mengendalikan, maka hanya ekuitas induk dan KNP yang berubah, tidak ada laba atau rugi yang diakui. Yang kedua, jika kehilangan pengendalian, maka harus dihentikan konsolidasi dan sisa kepemilikan diukur kembali pada nilai wajar. Selisihnya bisa menyebabkan laba atau rugi. Ini disebut dekonsolidasi dan biasanya terjadi saat pengendalian tidak lagi dimiliki secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan konsolidasi menyajikan posisi dan kinerja keuangan entitas induk dan anak sebagai satu kesatuan ekonomi. Konsolidasi diperlukan saat induk memiliki penjumlahan akun, eliminasi transaksi antar entitas, dan pengakuan kepentingan dan pengendali. Tujuannya adalah memberikan informasi yang utuh dan tidak menyesatkan bagi para pemangku kepentingan.